hatinya hendak baca Quran, timbul di hati. Ini mesti dicek dulu nih. Apakah ini dari Allah? Apakah dari malaikat? Apakah dari syaitan? Apa dari nafsu? Karena syaitan ini mau juga nyuruh kita bersedekah. Ya Tawwab tub alaina. Yang ke-32 dari Asmaul Husna Al-Khabir. Yang ke-30 Al-Adal, 31 Al-Latif, 32 Al-Khabir. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah, al-khabir huwa alladhi la ta'zubu anhu al-akhbarul batinah fala yajri fil mulki wal malakut syai'un wa la tataharraku dzarratun wa la taskun wa la tattaribu nafsun wa la tatma'in illa wa yakunu indahu khabaruha. Al-khabir ialah yang tidak tersembunyi daripadanya kabar-kabar yang batin, tidak hilang daripadanya berita-berita yang tersembunyi. Maka tidak berlaku pada alam semesta sesuatu, tidak bergerak, tidak berdiam suatu zarrah, tidak tentram, tidak goyah suatu diri, melainkan di sisinya itu khabarnya. Jadi al-khabir ini bersifat kepada sesuatu yang batin. Segala sesuatu yang tersembunyi itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sedikit perbedaan dengan nama Allah Al-Alim. Al-Alim Maha Tahu, Maha mengetahui. Kalau Al-Khabir Maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi, yang batin. Wa qala ba'duhum warada ismul khabir fi 40 ayatan min kitabillahi ta'ala. Mendatang nama Al-Khabir pada 40 ayat di dalam Al-Quran. 40 ayat yang membuat Al-Khabir. Wal khabir huwa alladhi ya'lamul bawa'isa wal khawatir. Khabir itu yang mengetahui motivasi seseorang, yang mengetahui geritik hati seseorang. Wa ya'lamul ihtimalat, dan mengetahui segala sesuatu kemungkinan-kemungkinan. Wa nahnul bashar la na'lamu hakikatas syai' illa bitajarub, sedangkan kita manusia tidak mengetahui hakikat sesuatu melainkan dengan percobaan-percobaan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita berangkat ke masjid, diketahui oleh Allah namanya Al-Alim. Dari rumah kita berangkat ke masjid, naik kendaraan atau apapun, diketahui oleh Al-Alim. Nah, kemudian kita ke masjid itu apa motivasinya? Apa pendorongnya? Apa penyebabnya kita berangkat ke masjid itu? Diketahui oleh Al-Khabir. Nah, itu perbedaan antara Al-Alim dan Al-Khabir. Jadi Al-Khabir ini hubungannya dengan sesuatu yang batin, yang tersembunyi.
Allah mengetahui kita memakai pakaian putih. Al-Alim namanya. Dan Allah mengetahui apa sebab, apa motivasi kita memakai pakaian putih itu. Itu Al-Khabir. Al-Khabir. Jadi sifatnya kepada sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kita. Al-Khabir itu. Dan Al-Khabir itu mengetahui segala macam kemungkinan-kemungkinan tanpa ada perlu kepada percobaan. Nah, kalau kita bikin suatu obat atau resep, nyaman kada? Dicoba. Cobain dulu. Kita bikin obat ampuh kada? Cobain dulu. Nah, kalau Al-Khabir tanpa dicoba sudah tahu, oh ini obatnya berhasil, ini masakannya nyaman. Al-Khabir sudah mengetahui tanpa percobaan. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Takwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah khabirun. Khabirun mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Kenapa dipakai kalimat khabirun? Tidak dipakai alimun, karena sebelumnya ada kalimat takwa. Ittaqullah, takwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah khabirun. Nah, kada alimun. Kenapa sebabnya? Karena takwa itu, ujar Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati. Takwa itu di hati. Oleh karena takwa itu di hati tersembunyi, lalu Allah memakai kata-kata khabirun bima ta'malun, mengetahui dengan apa yang dikerjakan oleh hati kamu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, takwa itu artinya, takwa itu ta'zimur Rabb. Itu arti takwa, mengagungkan Tuhan. Bila dalam hati kita ada mengagungkan Allah, berarti ada takwa dalam hati kita. At-taqwa ta'zimur Rabb. Takwa itu artinya mengagungkan Allah dalam hati. Nah, dibuktikan dengan menjunjung perintah, menjauhi larangannya. Itu hanya bukti sebagai ta'zim, mengagungkan. Karena hati kita takwa, hati kita mengagungkan Allah, lalu kita menjunjung perintahnya, menjauhi larangannya. Menjunjung perintahnya, sembahyang, bersedekah, bayar zakat, haji dan sebagainya. Itu akibat dari kita menjunjung tadi, dari mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, sekarang kita sembahyang, diketahui oleh Allah dengan namanya Al-Alim. Nah, kita sembahyang itu diketahui oleh Allah dengan namanya Al-Alim. Tapi apakah sembahyang kita itu ikhlas atau riya? Itu nama Allah Al-Khabir. Apakah sembahyang kita ini khusyuk atau kada? Diketahui nama Allah Al-Khabir. Perkara gerak-gerik kita sembahyang, ruku, sujud, diketahui oleh Allah dengan namanya Al-Alim. Nah, jadi sedikit perbedaannya antara nama Allah. Al-Alim mengetahui, Al-Khabir mengetahui yang tersembunyi yang ada di dalam hati kita ini.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillah al-khabir. Nah, orang yang beriman, orang yang percaya bahwa al-khabir nama Allah. Kita sudah percaya, beriman. Di antara sekian nama-nama Allah itu ada nama Allah al-khabir, yang mengetahui batin kita. Nah, kalau kita sudah demikian meyakini, beriman, ayyakuna bi ghayatil ihtiyat bi af'alihi wa aqwalihi wa ahwalihi li'annahu maksyufun indallahil khabir. Maka orang yang beriman dengan nama Allah Al-Khabir, maka dia bersangatan hati-hati, bersangatan hati-hati. Baik perkataannya, baik perbuatannya, baik keadaannya. Karena kita ini terbuka, nampak isi hati kita seluruhnya di sisi Allah yang namanya Al-Khabir itu. Kalau kita misalnya mengetahui orang yang kita hadapi ini tahu isi hati kita. Orang yang kita hadapi ini tahu isi hati kita. Nah, kayak apa rasanya kita menghadapi orang itu? Apakah ada dalam hati kita niat jahat kepada orang lain? Apakah ada dalam hati kita ini iri dengki kepada orang lain? Karena kita berhadapan dengan orang yang tahu isi hati kita. Nah, ada sebagian hamba Allah yang dipilih oleh Allah, diberi Allah keistimewaan mengetahui isi hati kita. Para wali itu ada sebagian yang diberi Allah karamat tahu isi hati kita. Nah, dan kita pun tahu ini orang tahu isi hati kita. Maka begitu kita hendak ziarah, hendak bailang lawan sidin itu, kita bebersih dulu hati kita, jangan ada macam-macam. Karena sih menyambat kena, sidin menyambat. Nah, hanyar yang kita hadapi ini manusia, kekasih Allah yang diberi Allah keramat mengetahui isi hati kita. Tentu kita akan hati-hati berhadapan dengan orang tersebut. Nah, apalagi yang kita hadapi ini adalah Allah Al-Khabir yang mengetahui sekecil-kecilnya apa yang ada di dalam hati kita ini. Nah, jadi orang yang beriman kepada nama Allah Al-Khabir hendak melakukan ibadah ini harus yakin bujur ibadah yang kulakukan ini mesti ikhlas nih. Karena jelas sudah kalau ibadahku ini kada ikhlas, Al-Khabir ini tahu hatiku nih. Karena apa aku sembahyang ini? Karena apa aku nuntut ilmu ini? Karena apa aku bacaan ini? Al-Khabir tahu. Nah, kalau hendak bersedekah, nah hati-hati nih. Ini Al-Khabir tahu isi hatiku nih, apa tujuanku bersedekah ini, apa yang kuharapkan dari sedekah ini. Al-Khabir ini mengetahui. Nah, jadi itu yang pertama, orang yang sudah beriman bahwa Allah itu namanya Al-Khabir, yang mengetahui segala yang tersembunyi termasuk isi hatinya, maka dia akan berhati-hati dalam menjaga keadaannya, terutama keadaan hatinya. Nah, itu yang pertama. Wa ayyakuna khabiran bima yajri fi qalbihi minal khafaya allati yattasibu bihal abdu yattasibu bihal qalbu minal mahmudat wal mazmumat. Orang yang sudah beriman kepada nama Allah Al-Khabir
bahwa dia itu mengetahui apa-apa yang tersembunyi daripada dirinya, daripada hatinya, sifat-sifat terpuji dan tercela. Ya. Jadi kita selaku orang yang beriman kepada nama Allah Al-Khabir, kita mesti tahu apa yang ada dalam hati kita, baik dari sifat terpuji maupun sifat tercela. Kita periksa diri kita. Adakah ikhlas dalam hatiku? Ada, alhamdulillah ada ikhlas. Adakah sabar dalam hatiku? Adakah ridha dalam hatiku? Itu sifat-sifat yang terpuji. Nah, kita mengetahui apa yang ada pada hati kita dari sifat tercela. Adakah dalam hatiku ini sombong? Adakah dalam hatiku ini hubbul madah, suka dipuji-puji orang? Adakah dalam hatiku ini berlebihan mencintai dunia? Nah, apabila ada itu, lalu kita mudah untuk mengobati penyakit-penyakit hati kita ini. Kalau kita kada tahu penyakit hati kita, kita kada akan bisa mengobati. Kita kada tahu penyakit hati kita. Ada orang bicara sombong, orang nang sombong, aku kada. Karena kada tahu diri seorang ada bisi sombong. Orang bicara masalah ria, kawanku ria, aku kada ria. Inya kada tahu bahwa dirinya ada berisi ria. Nah, orang yang paling berbahaya itu orang yang kada tahu penyakit yang ada pada dirinya. Kita ini kada tahu kalau kita punya penyakit, ada tumor di tubuh kita, paling bahaya. Tapi kalau kita tahu bahwa diri kita ada penyakit, lalu kita akan berusaha untuk mengobatinya. Nah, baik itu penyakit jasmani atau penyakit rohani kita. Nah, penyakit jasmani itu akan terasa. Walaupun pada awalnya kada terdeteksi, kada terasa, lama-kelamaan timbul ada sakit. Dianggap inting, dibiarkan. Akhirnya sudah kada bisa diobati lagi, mati. Itu penyakit zahir. Nah, kalau penyakit hati macam sombong, angkuh, rasa paharatnya, rasa pembersihnya dirinya, rasa paling dekat dengan Allah, semua itu sifat yang tercela. Itu ada dalam hatinya, tapi kada disadarinya. Nah, apabila muncul reaksi waktu kita menjelang sakaratul maut, di situ kita hanya tahu, oh ternyata diriku ini ada sombong, ternyata diriku ini selama ini ria, ternyata diriku selama ini angkuh, ternyata ada iri dengki dalam. Itu sudah berhadapan dengan malaikat maut. Tobat kita sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang beriman kepada nama Allah Al-Khabir, sejak dini dia mencari tahu tentang penyakit-penyakit apa yang ada di dalam hatinya itu. Cari tahu dalam hati kita, ada penyakit apa dalam hatiku? Apakah selama ini hatiku sangat mencintai dunia? Nah, kalau itu ada, ini membahayakan. Ini yang membuat aku lalai kepada Allah. Ini yang membuat aku melanggar hukum Allah. Ini yang membuat aku menipu orang. Ini yang membuat aku segala macam yang kada baik, karena dalam hatiku ada berlebihan cinta kepada dunia. Itu asalnya. Kenapa orang bisa menipu? Dalam hatinya ada berlebihan cinta dunia. Kenapa ada orang kada jujur? Dalam hatinya berlebihan cinta kepada dunia. Nah, cinta kepada dunia itu penyakit hati. Kalau kita beriman kepada Al-Khabir, kita mesti deteksi penyakit hati kita. Oh, ternyata ini ada hubud dunia, ini terlalu keliwatan. Hubud dunia itu kada dilarang. Kita mencintai dunia kada dilarang oleh Allah. Tapi jangan keliwatan. Jangan sampai membahayakan diri kita.
Kita disuruh mencintai dunia. Dunia mana yang kita disuruh cinta? Dunia yang menjadi alat sarana kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintai. Ini kendaraan, ini saranaku untuk menuntut ilmu. Aku cinta kepada kendaraan ini karena ini saranaku untuk menuntut ilmu. Kada dilarang dalam agama. Aku cinta kepada ini duit. Kenapa? Duit inilah jalanku untuk beribadah kepada Allah melalui sedekah, wakaf dan sebagainya. Nah, cinta kepada dunia yang demikian bukan cinta dunia yang tercela. Nah, cinta dunia yang merupakan penyakit hati itu cinta dunia yang mengakibatkan kikir. Kasayangan lawan duit, kikir. Kasayangan lawan duit, akhirnya cari duit dengan jalan apapun. Halal, haram, menipu orang, membunguli orang. Yang penting dapat duit. Ini cinta dunia yang membahayakan dirinya. Ini penyakit hati yang mesti kita ketahui apakah itu ada dalam hati kita atau kadada. Bila kadada, nikmat Allah yang luar biasa. Kalau kita nih kada kepingin dengan tipu, keuntungannya banyak, tapi tipu mah kada kepingin. Ada ini keuntungannya banyak, keuntungannya berlipat ganda, tapi ini haram, kada kepingin. Kalau itu ada pada hati kita, itu nikmat besar dari Allah kepada kita. Yang bahaya itu kita kepingin lawan itu. Ini keuntungannya 5 kali lipat, cuma nipu, kepingin, itu berarti bahaya kita. Ada penyakit hati. Ada penyakit hati. Ini minyak harganya seliter 10.000. Mau ku campur nih untung 2 kali lipat nih. Mau kada kawa. Itu penyakit. Nah, itu nikmat. Tapi kalau ini minyak kalau aku campur untung 2 kali lipat, campur, itu penyakit hati. Nah, dengan beriman kepada nama Allah Al-Khabir, kita periksa diri kita, ada kada penyakit hati seperti yang demikian itu. Nah, bila ada, nyaman kita mau obati, nyaman kita mau usaha supaya sifat yang tercela itu hilang daripada diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang kedua bahwa dia mencari tahu tentang keadaan-keadaan yang tersembunyi dalam hatinya daripada sifat-sifat yang tercela tadi. Sebagai bukti kita beriman kepada nama Allah Al-Khabir. Nah, yang ketiga, orang yang beriman kepada Al-Khabir ayya'lama ma khatara bi qalbihi minal khawatir ahwa minallah aw minal malaikah aw minasyaitan aw minan nafsi. Orang yang beriman kepada nama Allah Al-Khabir, dia mesti mengetahui geritik hatinya. Apakah geritik hati ini dari Allah, dari malaikat, dari syaitan, dari nafsu? Dalam hatinya ada timbul kadang-kadang, pasti timbul geritik hati. Bahasa agamanya khatar, geritik hati, timbul dalam hati. Apabila yang timbul dalam hati ini maksiat kepada Allah, yang timbul ini maksiat, hendak berzina, hendak menipu, itu geritik timbul. Nah, kita mesti tahu dari mana nih, syaitan kan nafsu kah? Kalau syaitan, kayak ini cara mengobatinya. Kalau dari nafsu, kayak ini cara menghilangkannya. Nah, jadi bisikan-bisikan maksiat yang ada dalam hati kita, baik hendak melihat yang haram, baik hendak mendengar yang haram, baik hendak makan yang haram, maupun hendak memakai yang haram, dalam hati timbul ada geritik itu, ini syaitan kan nafsu kan nih. Mun dari Tuhan kada mungkin. Dari malaikat kada mungkin. Ini antara dua. Bila kada syaitan nafsu. Nah, mengetahuinya itu kalau dalam hati kita ini ada timbul hasrat untuk berbuat maksiat, zikir.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dari setan hilang. Karena setan akan lari kalau kita berzikir. Ini hendak memakai pakaian ini haram pakaian ini. Hendak makan nih, maka makanan ini haram. Hendak berusaha ini, maka usaha ini maksiat. Ada kepingin. Dari mana nih setan? Kan nafsu kah? Ambil tasbih, zikir. La ilaha illallah, Allah, 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 Allah. 100 kali dah, tetap masih hendak, berarti kada dari setan. Kalau dari setan, mendengar Allah, setan lari. Berarti dari nafsu. Dari nafsu. Dan kalau ini dari nafsu, kada ada jalan lain selain mukhalafatuha, menyalahinya. Mujahadatuha, berjuang untuk melawannya. Nah, jadi orang yang beriman kepada nama Allah Al-Khabir, dia tahu geritik hatinya ini. Nah, kemudian kalau hasrat hatinya untuk berbuat taat, hendak umrah, hendak membangun sekolahan, hatinya hendak baca Quran, timbul di hati. Ini mesti dicek dulu nih. Apakah ini dari Allah? Apakah dari malaikat? Apakah dari syaitan? Apa dari nafsu? Karena syaitan ini mau juga nyuruh kita bersedekah. Nafsu mau juga nyuruh kita bersedekah. Nah, kalau kita bersedekah itu karena bisikan nafsu, sedekah kita sia-sia. Kada ada pahalanya. Kalau sedekah kita karena bisikan setan, sedekah jadi dosa kena. Tapi kalau sedekah ini bisikannya dari Allah, dari malaikat, akan jadi sedekah makbulah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau hasrat hati untuk maksiat itu hanya 2 kemungkinan, dari setan, dari nafsu. Kalau hasrat kita untuk berbuat ibadah bisa 4 nih. Bisa dari Allah. Kalau datangnya dari Allah, hasrat itu makin lama makin kuat, makin lama makin kuat, makin kuat dari Allah. Nah, kalau hasrat itu untuk berbuat ibadah, makin lama makin lemah dari malaikat. Tapi kalau kita hasrat ini beribadah, tapi ada tujuan lain, itu bagus bersedekah. Karena itu dipuji orang tuh bagaimana sedekah. Nah, itu ada dari Allah sudah, bukan dari malaikat. Karena ada motivasi, Bagus bersedekah, banyak-banyak bersedekah. Nah, jangan langsung dituruti, lihati dulu. Nah, makanya dalam agama kita jangan terburu-buru. At-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. Perlahan itu dari Allah. Segera terburu-buru setan. Hendak bersedekah, jangan langsung bersedekah. Ta'anni perlahan. Apa perlahan itu gunanya? Untuk mengetahui dari mana bisikan bersedekah nih. Makin lawas makin kuat. Makin lawas makin kuat dorongan bersedekah dari Allah berarti ini. Dorongan bersedekah ini makin lawas makin lemah dari malaikat. Nah, dorongan bersedekah tapi ada tujuan-tujuan lain. Nah, tujuan-tujuan lain ada bersedekah, sedekah ini supaya ini, sedekah ini supaya itu bukan dari Allah, bukan dari malaikat. Bersedekah kada jadi pahala. Kenapa? Karena ada tujuan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita beriman kepada nama Allah Al-Khabir, Al-Khabir nih yang maha mengetahui geritik-geritik hati kita, kita mesti periksa apa yang timbul dari hati kita. Apakah ini dari Allah? Aku nak mengaji dulu nah, baca Quran. Jangan langsung mengaji. Kenapa? Karena ibadah tuh banyak. Mengaji, baca salawat, zikir, ibadah juga. Hendak baca Quran. Ini bisa dari Allah, bisa dari setan, bisa dari nafsu, bisa daripada malaikat. Oh, kalau membaca Quran ini
kayaknya dari setan, ganti cari ibadah lain yang dari Allah. Nah, jadi itu khatar-khatar kita. Seorang yang ingin mendapatkan titel abdan mardiyah, orang yang hendak dapat titel hamba yang diridhai oleh Allah, dia wajib tahu dari mana khatar hatinya itu timbul sebelum dia melakukan sesuatu perbuatan. Kalau kita hendak jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita hendak jadi seorang hamba yang diridhai Allah, hamba yang dipanggil masuk surganya Allah, kalau kita hendak jadi orang itu, wajib kita tahu sebelum berbuat itu dari mana datangnya geritik hatiku ini. Bila kita kada tahu, kada akan bisa jadi hamba yang diridai Allah. Hendak ini bagus, ini gawi, kada mengetahui dari mana datangnya khatar hati itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ibadah banyak, duit ada 1 juta, ibadah banyak di hadapan mata kita. 1 juta ini bisa kugunakan untuk menyumbang masjid, ibadah. 1 juta ini bisa kugunakan untuk membantu orang sakit nang kada kaubat, ibadah. 1 juta ini bisa kubantu untuk membantu keluarga yang hendak melaksanakan ibadah misalnya. Ya, saya bantu ibadah. Nah, di sini diperlukan ketelitian kita. Kemana kita menggunakan duit? Nafsu mungkin baik ini nyaman nih kami ini. Nafsu mungkin duit itu baik digunakan ke sini sesuai dengan kehendak nafsu. Tetapi yang dicari di situ mana ibadah-ibadah yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena geritik hati dari Allah pasti akan menuju kepada perbuatan ibadah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi 3 macam ini sebagai wujud iman kita kepada Al-Khabir. Hati-hati dalam menjaga perkataan, perbuatan, keadaan, karena selalu diketahui sekecil-kecilnya oleh Al-Khabir. Yang kedua, dia mengetahui apa-apa penyakit yang ada di dalam hatinya. Yang ketiga, dia mesti mengetahui geritik ini dari mana sumbernya. Apa dari Allah, malaikat, setan, atau nafsu. Bila 3 itu lengkap pada diri kita, kita 100% jadi orang yang beriman kepada nama Allah Al-Khabir, yang maha mengetahui perkara yang tersembunyi. Nah,